Perkenalkan, nama saya Aris B. Di 2020-2023-2011, Prodi Teologi Kristen, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen. Pada video kali ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah konseling. Video ini berisi tentang konseling individual yang menggunakan pendekatan terapi tingkah laku. Sekian, selamat menyaksikan. Ya, selamat malam, saudara. Selamat malam, Pak. Oke. Jadi, apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Apa tujuan saudara menghubungi saya, kemudian menemui saya pada saat ini? Mau konseling, Pak? Oh iya, konseling ya. Jadi, apakah sebelumnya sudah pernah konseling? Kalau konseling, Pak, belum pernah. Oh iya, belum pernah ya. Ya, jadi karena saudara belum pernah konseling, jadi sangat perlu untuk saya menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan atau membantu seorang klien untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Jadi konselor ya, yaitu saya sebagai konselor pada saat ini, kemudian saudara sebagai kliennya. Kemudian ada beberapa bagian-bagian yang mesti dijelaskan sekaitan dengan konseling ini. Yang pertama tentang kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas dalam konseling ini ya, itu terjamin akan keamanannya. Jadi saya juga tidak akan mengumbar setiap masalah yang kamu ungkapkan di sini. Artinya saya tidak akan sebarluaskan. Jadi aman, cukup kita yang ketahui. Kemudian yang kedua tentang kesukarelaan. Jadi apakah betul-betul tidak ada paksaan dari orang tua atau keluarga atau teman untuk melaksanakan konseling ini? Kalau dibilang masalah paksaan sih, Pak, tidak ada. Iya, tidak ada ya. Dari keyakinan saya sendiri. Oh iya. Kemudian keterbukaan. Jadi saudara di sini ya, harus terbuka, kan sudah menjelaskan tadi, artinya tentang kerahasiaan. Artinya segala bentuk informasi tentang masalah yang kamu hadapi akan saudara harus terbuka. Kemudian tentang saudara juga perlu untuk aktif, jangan ragu untuk mengeluarkan setiap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kamu hadapi. Jadi apakah saudara sudah percaya untuk mengeluarkan segala bentuk informasi sekaitan dengan masalah yang saudara alami? Tapi apakah setiap masalah yang saya akan ungkapkan ini, Pak, betul-betul dijaga kerahasiaan supaya tidak ini? Oh iya, aman. Karena kan kita sudah membahas aturannya. Itu adalah suatu aturan yang kemudian dibuat dalam konseling untuk diikuti ya. Kapan dilanggar itu ya sangat tidak baik. Jadi sangat aman lah sekaitan dengan informasi yang kamu keluarkan. Jadi aman. Kalau begitu, Pak, saya sangat percaya. Ya, percaya. Ya. Masalah seperti apa yang kamu alami?
masalah pribadi sih Pak. Oh iya, yang masalah pribadi ya. Ya, masalah seperti apa bisa saudara jelaskan? Begini Pak. Memang sudah dari lama itu kan, sejak saya masuk dari SMP itu, Iya, iya. saya sudah mulai mengenal yang namanya rokok Pak. Oh iya, Ya, rokok. artinya saya menjadi perokok Pak. Jadi pada saat ini uh, saya ingin supaya saya berhenti merokok Pak. Oh iya, iya. Jadi masalahnya mau berhenti merokok. Iya Pak. Jadi apakah betul-betul ini muncul dari hati saudara untuk mau berhenti merokok? Artinya inisiatif sendiri. Iya, itu inisiatif saya sendiri Pak untuk berhenti. Ya jadi kan begini saudara Kak, ketika itu tidak muncul dari diri kita atau bukan inisiatif diri kita sendiri Kak, itu akan sangat sangat sulit untuk mau menyelesaikan masalah itu. Karena kan tidak muncul dari hati kita. Ya jadi kira-kira apa yang menjadi pertimbangan saudara atau dampak-dampak apa yang saudara rasakan sehingga memutuskan untuk mau berhenti merokok? Ya, tentunya Pak, kalau dibilang masalah pertanyaannya kenapa, ya tentunya yang pertama itu kesehatan Pak ya. Iya, Ya, itu kan mengganggu kesehatan. Kemudian yang kedua ekonomi Pak. iya, Kemudian yang ketiga itu dari tanggapan-tanggapan dari orang luar bahwa kenapa seperti ini padahal begini. iya. Jadi betul ya, saya juga berpikir seperti itu bahwa ya memang merokok ini ya dianjurkan oleh kesehatan untuk kita supaya kita tidak merokok. Itu sangat-sangat betul-betul mengganggu. Apalagi kan saudara ini ya masih sangat muda, jadi ya penting untuk memperhatikan kesehatan kita. Kemudian persoalan ekonomi yang memang sangat betul karena ya merokok ini ya, bisa dikatakan tidak ada gunanya lah ya. Jadi ya kemudian orang-orang di sekitar juga merasa terganggu ketika kita bersama-sama sedangkan mereka tidak merokok, jadi mereka sangat terganggu. Jadi sebelumnya apakah ada hal-hal yang kamu lakukan secara pribadi untuk mau berhenti merokok? Belum ada Pak. Oh belum ada. Ya, belum ada. Jadi ini adalah hal pertama yang kamu lakukan. Iya Pak ya. Tidak ada hal secara pribadi yang kamu lakukan, tidak ada. Tidak. Di saat-saat seperti apa perasaan saudara untuk mau merokok itu muncul? Artinya situasi-situasi semacam apa sehingga ada keinginan dari hatimu untuk mau merokok? Ya, kalau misalnya sudah makan Pak, kalau Oh, sudah iya, makan iya. itu biasa ingin refleks saja ingin merokok. Dan kemudian kalau misalnya saya keluar bersama teman-teman, Iya. teman-teman merokok, saya lihat saya juga merokok gitu Pak. Jadi ketika selesai makan berarti keinginan itu muncul ya? Iya Pak. Keinginan untuk merokok muncul, kemudian ya mungkin karena teman-teman saudara saya merokok jadi saudara Iya lihat betul. perasaan itu muncul. Iya, jadi adakah hal yang kamu lakukan sehingga perasaan merokok itu tidak muncul sama sekali? Apakah ada sesuatu atau yang kamu lakukan yang kamu ingat sehingga perasaan untuk merokok itu tidak muncul?
Ada Pak. Iya. Pada saat saya sedang beraktivitas atau sedang bekerja Pak. Iya. Kemudian pada saat saya mengonsumsi permen. Oh iya permen. Iya Pak. Iya. Jadi ketika kamu konsumsi permen itu, jadi pesan untuk mau merokok eh, tidak ada. Iya Pak. Iya. Dan kalau misalnya ada pekerjaan, jadi pekerjaan sembarang ya pekerjaan. Iya Pak. Oh iya. Iya. Iya Yang jadi penting apa namanya, saya tidak duduk diam saja begini Pak. Yang penting ada kegiatan Pak. Kalau misalnya diam seperti ini Pak ya, saya biasa refleks saja merokok bakar. berarti saat ini mungkin saya keinginan untuk merokok ini. Iya Pak, ada Pak. Ah iya. Iya. Tunggu ya. Saya punya gula-gula ini. Coba konsumsi saya. Ada, Pak. Iya. Jadi ketika mengonsumsi gula-gula, di perasaan untuk mau merokok ini seakan-akan hilang gitu. Iya Pak. Tidak ada keinginan untuk mau merokok. Iya Pak. Tidak ada. Iya. Jadi kan tadi bahwa dikatakan ketika selesai makan, ya Iya Pak. selesai makan ada perasaan untuk mau merokok. Iya. Iya, jadi saya akan mencoba kan ketika makan gula-gula. Jadi mungkin saudara bisa terapkan secara rutin. Ketika selesai makan, kamu bisa langsung mengonsumsi gula-gula, sehingga tidak lari kepada keinginan untuk merokok. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada gula-gula, kan bisa itu selesai makan cari kesibukan. Kan pekerjaan apa saya kan? Iya Iya. Pak. Bisa cari aktivitas sehingga perasaan untuk merokok ini ya tidak muncul. Kemudian kan dikatakan tadi bahwa ketika melihat teman-teman merokok, perasaan itu ya tentunya juga muncul. Ya jadi begini, uang yang biasa dipakai beli rokok itu kan bisa kamu gunakan untuk membeli gula-gula, tuh 2.000 lah. Kamu bisa gunakan itu ketika saudara melihat teman-teman merokok kan bisa kamu ganti dengan konsumsi gula-gula. Ketika ini betul-betul kamu rutin untuk melakukannya, karena ya kita juga percaya lah bahwa ya di dunia ini tidak ada yang instan. Ketika kita tidak usahakan terus menerus kan istilah itu wala bisa karena biasa. Jadi ya hal ini mesti saudara biasakan. Saudara tinggal bersama dengan orang tua. Iya. Orang tua, kakak, adik. Kakak sama adik. Iya. Jadi saya akan membangun komunikasi dengan orang tua untuk memantau hal ini sehingga boleh maksimal. Karena kan ya tidak mungkin juga saya artinya bisa memantau saudara setiap waktu tuh. Jadi mungkin saya bisa membangun kerjasama dengan orang tua ataupun saudara. Jadi nanti saudara berikan nomor kontaknya sehingga saya boleh membangun komunikasi lewat itu. Lihat perkembangan saudara. Jadi ketika hal ini betul-betul muncul dalam hatimu untuk berhenti merokok, saya yakin dan percaya bahwa saudara pasti bisa. Iya, pasti bisa. Jadi lakukanlah ini secara rutin dan pasti akan bisa. Ya, jadi ketika ada keinginan lagi untuk mau bertemu dengan saya, ya saya masih terbuka. Iya Pak, siap. Jadi hubungi saya kita kembali berbincang-bincang sama seperti ini. Apakah sudah tidak ada masalah yang mesti kita bincangkan selain daripada ini? Sudah tidak ada Pak. Iya, jadi saudara kalau misalnya sudah tidak ada masalah,
tetap semangat. Harapanmu itu harapan saya juga, kebaikanmu adalah kebaikan saya juga, dan kebaikan untuk semua orang, terutama keluarga. Jadi mungkin sekian pertemuan kita pada saat ini. Sekali lagi ya, semangat dalam menjalani proses penyembuhan darah ya. Terima kasih Pak. Jadi nanti kalau misalnya saya membutuhkan Bapak, nanti saya komunikasi dengan Bapak. Iya, nanti bisa. Iya Pak. Iya. Jadi bisa pamit dulu. Iya. Pulang Iya. ya. Sewa sih Pak. Iya. Ya, iya.